Mauvari, 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 Mauvari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Kamilul Himam dengan NIM 2554011110130, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Aya nabtadi darsana di qiraatil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Hari ini hari Senin 13 Oktober 2025. Ahmad Abu Syakir Kholidi adalah Dwi Restu Amiranda, Anis Marcella, Bahdil Wahda, Deviatul Akiko, Fatma Susilawati, Imam Bukhari Muslim, Imamatul Nisa, Jamaluddin, Jazira Hanifatun Nafar. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tasrif fi'il madhi al-lughawi, maka hari ini kita akan mempelajari tentang tasrif fi'il mudhari' al-lughawi. Artinya perubahan fi'il mudhari' yang lughawi. Perbedaannya antara lughawi dengan istilahi. Kalau istilahi itu biasanya di samping fa'ala yaqulu fa'lan, tapi yang lughawi itu yang ke bawah. Fa'ala fa'alu dan seterusnya. Itu untuk fi'il madhi. Tapi untuk fi'il mudhari' tentunya akan berbeda dengan fi'il madhi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, tasrif fi'il mudhari' ini ada beberapa hal yang kita tuju di dalam pembelajaran tasrif fi'il mudhari'. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk tasrif lughawi fi'il mudhari'. Kemudian mengubah fi'il mudhari' sesuai dengan dhamir dan menggunakan fi'il mudhari' dalam kalimat sederhana. Adakah yang tahu apa itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' fi'il yang diawali oleh huruf mudhari'. Ada yang lain? Kalimat yang didahului huruf mudhari' dan mempunyai dua. Baik, sebenarnya ini sudah betul. Tapi memang kalau fi'il mudhari' itu yang pertama harus berupa kata kerja. Yang pertama berupa kata kerja. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' itu tadi pasti didahului oleh huruf mudhari'. Ada tahu ada berapa huruf mudhari'? Ada saja. Silakan, walaupun urutannya berbeda itu tidak masalah. Ada yang mengatakan ta, alif, nun, ya, takni, ada nakti, ada anaitu dan sebagainya.
Ini sama-sama bisa dibenarkan asalkan sudah mencakup 4 macam huruf mudhari'. Kemudian di dalam fi'il mudhari' itu juga akan mempunyai pengertian atau mempunyai makna 2 macam zaman, yaitu zaman hal atau saat ini dan zaman mustaqbal. Artinya zaman hal itu terjadi sekarang. Misalnya saya sedang berbicara, kamu sedang duduk, dia sedang berlari. Itu dilakukan sekarang, itu zaman hal. Kemudian ada zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal itu berarti akan dilakukan. Saya akan mandi. Tidak dilakukan tapi akan dilakukan. Saya akan makan. Dia akan pulang dan seterusnya. Baik itu zamannya sebentar lagi, bisa jadi setelah ini, bisa 5 jam yang akan datang, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa bulan depan dan seterusnya. Makanya jangan lupa digunakan adalah zaman mustaqbal. Ada 2 zaman, sedang atau akan. Sebenarnya ada juga fi'il mudhari' ini tidak berarti akan atau sedang, tapi menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan. Berangkat ke sekolah misalnya, kemarin berangkat sekolah sudah selesai, tapi tadi juga berangkat sekolah, besok akan berangkat ke sekolah, lusa juga akan berangkat sekolah, maka bisa menggunakan fi'il mudhari', yaitu pekerjaan yang merupakan kebiasaan. Itu juga menggunakan. Nah, kemudian bagaimana mentasrif fi'il mudhari' dari satu kata kerja kepada kata kerja yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan fi'il mudhari'. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara tasrif fi'il mudhari' dari satu kata kerja itu? Ada yang tahu? Nah, yaitu dengan cara memasukkan huruf mudhari'. Nah, itu sudah menjadi fi'il mudhari'. Contohnya di sini katabah itu artinya menulis. Kalau disebutkan katabah berarti fi'il madhi. Nah, untuk memudahkan dhamir itu dipahami, huwa itu kata ganti orang ketiga tunggal. Orangnya tidak ada di sini, ada di luar, ada di rumahnya, maka menggunakan huwa. Itu ketika laki-laki seperti Pak Seniman tadi. Kemudian yang kedua ada huma. Ini untuk 2 orang laki-laki. Pak Seniman dengan Pak Karim misalnya. Dia ada di kantor, maka yang digunakan menggunakan huma. Kalau hum itu mereka laki-laki, 3 orang atau lebih. Pak Karim, Pak Seniman, juga Pak Abdul Bari misalnya. Maka menggunakan hum, 3 orang laki-laki atau lebih. Kemudian kalau perempuan 1 menggunakan dia. Huma yang dibicarakan, maka pakai dia. Kemudian kalau 2 orang perempuan menggunakan huma, Bu Huma sama Bu Fitri misalnya. Kemudian kalau 3 atau lebih, ada Bu Huma, ada Bu Fitri, ada Bu Alfi, ada Bu Amani dan seterusnya, maka menggunakan kunna, mereka perempuan. Kemudian kata ganti berikutnya yang disebut dengan anta. Anta ini untuk 1 orang laki-laki. Saya bicara dengan Jamaluddin, itu berdua yang berbicara, saya dengan Jamaluddin, maka yang digunakan adalah anta. Kemudian kalau 2 orang, saya bicara dengan Jamaluddin dan Nopal misalnya, maka ketika saya mengatakan kamu berdua, maka itu menggunakan anta. Kemudian ada juga yang antum untuk banyak orang, Jamaluddin, Nopal, Amro, maka saya menggunakan antum. Antum tidak boleh terlambat. Kemudian ada juga untuk 1 orang anti, 1 orang Lisa Ordina, saya bicara dengan Lisa, maka saya menggunakan anti. Katabah atau kita gunakan yang lain saja, hanya contoh. Katabah di sini sudah ditulis bahwa yang asli kata-kata yang ada adalah kaf, ta, dan ba. Kemudian dhamir yang diperlukan di situ ada tambahannya menggunakan warna yang lebih mudah. Itu adalah tambahan, bukan kata asli. Disesuaikan dengan penggunaan yang memang diinginkan. Kita misalnya ambil contoh membuka. Membuka dalam bahasa Arab adalah falah.
maka fathah menjadi fi'il mudhari menjadi nawira. Saya tidak mengatakan kamu, maka yang digunakan dalam fathah menjadi tak, karena nawira dia kamu gunakan tak. Huruf mudhari yang digunakan adalah tak. Atau misalnya saya coba satu persatu ya. Dicoba satu persatu ya. Siap tidak siap Pak? Oh ini aja. Kita permainan. Kita main dulu main dulu ya. Ada permainan, nanti kalau yang kalah di permainan akan dihukum dengan pertanyaan. Ya. Ada yang tahu permainan? Kalau dulu itu di masa sekolah saya namanya presiden, pakai nomor. Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba hitung dulu pakai nomor. Mulai dari ada 1 terus. Percobaan. Konsentrasi. Dimulai. 23, yes. 31, yes. 20 oke. Sebut nomor 21, yes. 26, oke. 10, adalah tadi nawira. Saya tidak mengatakan kamu. Nawira berarti orang ketiga tunggal. Maka tidak bicara dengan saya. Saya mengatakan nawira membuka pintu misalnya. Maka yang digunakan adalah tak, menjadi tak. Misalnya saya mengatakan saya membuka pintu, maka yang digunakan menjadi nah ini karena yang mengatakan adalah saya menggunakan a. Kalau misalnya yang membuka itu saya dengan ini masih maka menjadi begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 orang atau lebih dari 3 orang, maka yang digunakan ya seperti itu. Kalau misalnya orang ketiga ada di luar, tidak di tempat kita bicara, maka kalau 2 orang yang menggunakan rumah, jadi ya berubah nih. Kalau di sini menjadi ya kahani. Nah, itu di depan rumah, buah rumah sampai anak-anak itu harus kita pahami di luar kepala. Jadi begitu mengatakan antum berarti ada 3 orang atau lebih yang sedang diajak bicara, orang laki. Maka yang digunakan adalah ditambah dengan tak di depan, kemudian di belakang wau dan tak guna. Kalau itu banyak. Kita harus paham domain mana yang digunakan. Konsentrasi dimulai. 1. Ada tadi saya akan atau saya sedang membuka pintu. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Berarti saya sedang membuka pintu. Dalam bahasa Arab menjadi ana aftahul bab. Itu untuk menjadi satu perkataan. Nah, di sini penggunaan domir yang memang sudah ada dipahami dan diingat-ingat. Domir-domir yang ada itu jangan sampai kita salah di dalam menggunakan domir yang memang dibutuhkan. Nah, di sini pola tasrif lughawi ya sama dengan yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa fi'il madi apapun fi'ilnya itu, karena kan fi'il madi kita sudah mempelajari sebelumnya, fi'il madi itu tidak hanya terdiri dari 3 huruf. Ada fi'il madi hurufnya
fi'il madhi yang asal kemudian dirubah kepada fi'il mudhari, lalu kemudian ada tambahan huruf mudhari'ah, kemudian belakangnya disesuaikan dengan yang tadi. Contohnya adalah istaghfar. Itu fi'il madhi, hurufnya ada 6. Nah, ketika istaghfar mau dirubah menjadi fi'il mudhari, tinggal di depan dirubah menjadi huruf mudhari'ah. Di belakang biasanya itu akan berharokat dhamma kalau tidak ada tambah. Asalnya istaghfar dan tashrabul bintu al-ma'a. Anak perempuan itu minum air. Dan lain sebagainya sesuai dengan kalimat-kalimat yang mau digunakan. Nah, di bagian akhir kita akan mengeksplorasi pelajaran kita karena waktunya sudah hampir. Yang pertama tadi sudah disebutkan apa pengertian fi'il mudhari. Yaitu fi'il yang berarti kata kerja dengan ditambahi huruf mudhari'ah berarti sedang atau akan. Sebutkan huruf mudhari'ah. Sudah hafal. Kemudian bentuk fi'il mudhari dari qira'ah untuk antum. Antum. Ingat tadi taqra'una. Coba buat satu kalimat fi'il mudhari terserah dari kata apa saja. Dan suruh dan lain sebagainya. Itu evaluasi kita. Jadi kita review bahwa fi'il mudhari itu gampangnya adalah fi'il yang digunakan ketika kita ingin menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Artinya pekerjaan itu masih belum dilakukan atau sedang dilakukan. Sekarang sedang apa atau besok akan bagaimana. Artinya kalau pekerjaan yang sudah dilakukan tidak boleh menggunakan fi'il mudhari. Mudhari itu hanya untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Kemudian huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 3, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah ini bukan alif. Hati-hati kadang kita terjebak itu. Karena kalau alif tidak bisa menerima kasrah. Alif itu hanya untuk mad. Tapi kalau hamzah itu yang berkaitan. Nah, jadi bahasa Arab adalah kunci-kunci ilmu keislaman atau al-lughatul arabiyyah miftahul ulum syar'iyyah. Bahasa Arab ini adalah kunci ilmu-ilmu keislaman. Karena tanpa bahasa Arab kita akan kesulitan memahami ilmu-ilmu agama Islam. Karena sumber ilmu agama Islam berbahasa Arab. Ada Al-Quran. Al-Quran tidak berbahasa selain Arab. Menurut Al-Quran selain berbahasa Arab berarti itu terjemah. Demikian juga hadis. Hadis itu semuanya pasti berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang berbahasa Indonesia. Maka untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis kita harus mengerti bahasa Arab. Demikian juga kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para imam-imam mujtahid, yang ditulis oleh ulama-ulama itu menggunakan bahasa Arab. Walaupun sekarang kita sudah ada terjemahan-terjemahan, tetap bahasa Arab itu penting untuk diketahui agar kita tidak salah di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Baik, untuk di akhir pertemuan kita silakan kalian buat paragraf pendek minimal 5 baris yang di dalamnya terdapat kata-kata yang menggunakan fi'il mudhari dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Movavi. Movavi. Movavi.